Kalau pas 17 Agustus, kita pasti langsung mikirnya hari kemerdekaan Indonesia. Tahu nggak? Hari ini sebenarnya bertepatan juga dengan pesta Santo Hyacinthus. Dan ada menu kuliner yang berhubungan dengan santo ini, yaitu pierogi. Pierogi adalah bentuk jamak dari pierog, istilah umum untuk sejenis pangsit dan merupakan makanan nasional Polandia. Ada banyak perdebatan tentang asal-usul makanan ini. Ada yang bilang kalau pierogi berasal dari Cina dan dibawa melalui ekspedisi Marco Polo. Ada juga yang mengatakan kalau makanan ini dibawa suku Tartar dari Kekaisaran Rusia. Menu pierogi sendiri pertama kali muncul di buku masakan dan literatur Polandia di abad 17. Nah, ada salah satu cerita rakyat nih tentang pierogi yang berhubungan dengan Santo Hyacinthus. Ngomong-ngomong, siapa sih Santo Hyacinthus? Dia itu seorang imam Ordo Dominikan. Ia bergabung dengan Ordo Dominikan setelah menyaksikan mukjizat yang dibuat oleh Santo Dominikus di Roma. Setelah ditabiskan, ia pergi ke Polandia sebagai misionaris dan berkhotbah di Lituania, Denmark, Swedia, dan Norwegia. Salah satu lokasi pusat penginjilannya adalah Krakow, di mana ia meninggal dan dikuburkan. Konon, menurut legenda, Santo Hyacinthus mengunjungi Kościelek pada 13 Juli 1238. Ketika itu ada badai datang dan menghancurkan semua panenan. Santo Hyacinthus bersama dengan para penduduk berlutut dan berdoa memohon campur tangan Tuhan. Di hari berikutnya, secara ajaib tanaman-tanaman panen tersebut hidup lagi. Sebagai rasa terima kasih, para penduduk membuat pierogi dari tanaman-tanaman panen tersebut dan diberikan kepada Santo Hyacinthus. Legenda kedua di tahun 1241, ketika invasi dari Tartar menyebabkan kelaparan. Santo Hyacinthus memberi makan orang-orang dengan pierogi. Duh, jadi pingin makan nih. Kita bikin bareng yuk. Kali ini kita coba membuat mushroom and sauerkraut pierogi. Untuk adonannya, kita mencampur tepung, susu, air, dan mentega. Lalu kita aduk. Adonannya kita ulen dan kita biarkan selama setengah jam. Jangan lupa tutup adonannya dengan kain basah atau plastik wrap ya, supaya tidak kering. Nanti kita bisa bikin adonannya menjadi lingkaran kecil dengan gelas atau cookie cutter. Persis seperti bikin pangsit. Nah, sekarang kita buat isiannya. Sebenarnya kita bisa berkreasi di filling pierogi ini. Di resep ini kita pakai jamur shiitake dan portobello yang dipotong dadu. Lalu kita tumis jamurnya bersama bawang bombay selama 30 menit. Di sini kita bisa tambahkan bumbu sesuai selera. Kita menambahkan merica di sini. Tapi kita tidak menambahkan garam karena rasa sauerkrautnya sudah cukup asin. Selain jamur, kita juga pakai sauerkraut alias asinan kubis. Sauerkrautnya kita cuci dulu sebelum direbus sampai lembut. Setelah itu, kita campur tumisan bawang dan jamur tadi dengan sauerkraut dan kita aduk sampai rata. Bila mau lebih halus, bisa kita olah dulu dengan food processor. Nah, sekarang isi pierogi siap dibungkus dengan lingkaran adonan yang tadi kita buat. Sebelum mengisi adonan, kita didihkan dulu sepanci air yang sudah diberi garam. Kita masukkan sekitar 1 sendok teh isian untuk setiap adonan dan kita rekatkan adonan dengan sedikit air. Kalau sudah siap, kita bisa rebus pierogi secara bertahap. Waktu merebus pierogi, harus kita terus aduk supaya pieroginya tidak lengket dengan panci. Rebus sampai pieroginya mengambang. Saat pieroginya naik, jangan langsung diangkat ya. Kita biarkan dulu selama 1-2 menit baru kita angkat dan tiriskan. Jadi deh, kalau mau pakai saus, pierogi bisa kita makan pakai sour cream. Oke teman-teman, selamat mencoba.